kemarin cukup menarik waktu promosi Dr. Zul ya, dan mungkin bisa diulas lagi di sini. Kalau selesai dalam sekian hari dapat poin berapa hakim itu? Selesai dalam sekian hari dapat poin berapa hakim itu? Artinya apa? Hakim itu ngejar tayang. Nah, gitu kan? Ngejar tayang dia. Pertanyaan kenapa saya lebih memfokus di Aceh? Karena saya melihat persoalan sengketa perkawinan di Aceh itu bukan hanya sekedar memperoleh selembar surat cerai, tapi lebih dari itu semacam sengketa keluarga kedua belah pihak. Sebagai contoh di Takengon, kalau perceraian itu pihak suami datang satu truk, pihak istri datang satu truk, sehingga ini menimbulkan beban bagi kita supaya tingkat keamanan juga harus lebih tinggi. Tingkat keamanan harus kita perhatikan. Jadi kita bukan hanya mendamaikan dua orang. Tempat mereka juga harus setidaknya ada tempat berteduh buat mereka. Ya, karena kalau tidak maka bisa muncul kerusuhan lain di luar sengketa perkawinan tadi ya Pak ya. Assalamualaikum penonton Haba Suluh, terima kasih telah memilih bergabung bersama kami dalam Thesis and Dissertation Corner bersama saya Syarifah Rahmatillah. Dan untuk sesi hari ini kita akan ngobrol ringan dengan narasumber yang sudah berhadir di saat sekarang tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Ada Profesor Syahrizal Abbas MA, Guru Besar Pasca Sarjana UIN Araniri bidang Filsafat Hukum Islam. Dan saat ini Prof. Syahrizal juga merupakan Direktur Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Assalamualaikum Prof. Syahrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya juga ada Dr. Zulkiflius SH MH, mantan Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Periode berapa Pak Zul? Periode 2022-2023. Oke, dan saat ini Pak Zul menjabat di Ketua PTA Medan. PTA Medan. Dan yang terbaru adalah Dr. Zul merupakan alumni program studi S3 Fikih Modern Pasca Sarjana UIN Araniri. Dan beliau baru saja menyelesaikan sidang doktoralnya Kamis kemarin, 28 Desember 2023. Masih fresh the oven ya Pak ya. Dan dalam obrolan di acara kita hari ini yang kita obrolkan adalah hasil penelitian disertasi dari Dr. Zul. Apa kabar Dr. Zul? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Di hari yang sudah sangat cukup berat untuk menyelesaikan disertasi masih bisa senyum manis, itu menandakan cukup sehat. Alhamdulillah. Baik, para penonton, seperti sudah saya sampaikan tadi, kita akan bicara mengupas lebih dalam tentang mediasi dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Untuk apa mediasi, bagaimana mediasi itu akan dilaksanakan, dan manfaat yang bisa didapatkan dari mediasi akan kita bahas secara detail dalam obrolan kita di saat sekarang. Untuk pertama barangkali sebagai pengenalan dulu nih Dr. Zul, sebenarnya apa yang maksud dengan mediasi? Ya, mediasi itu kan kalau dibawa ke dalam bahasa agama itu dilakukan perdamaian atau islah. Yang dalam hal ini adalah mendamaikan dua pihak yang bersengketa, suami dan istri, yang sengketanya adalah sengketa dalam upaya mereka untuk bercerai. Jadi perdamaian yang dimaksudkan yang kami tulis itu adalah mediasi di situ adalah perdamaian untuk merukunkan kembali mereka sebagai suami istri, atau kalaupun mereka harus berpisah, berpisahlah secara baik-baik yang menyangkut juga nanti harapan terhadap anak-anak mereka supaya tidak terlantar. Oke, berarti tujuan dari mediasi itu sendiri adalah sebuah proses untuk mendamaikan pasangan suami istri yang kasusnya sudah masuk ke wilayah pengadilan. Sudah masuk ke pengadilan. Apakah mediasi ini sendiri adalah permintaan dari pihak yang bersengketa, atau ini merupakan tawaran dari pihak pengadilan? Dulu ketika belum ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1,
tahun 2008 kemudian diubah dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Perdamaian itu biasanya atas permintaan pihak-pihak. Tetapi kemudian terutama dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1, perdamaian di pengadilan dilakukan setelah perkara itu diregistrasi di pengadilan, dan itu merupakan kewajiban bagi hakim. Nah, kalau hakim tidak berupaya memediasi para pihak, maka dalam Perma nomor 1, kalau dilakukan nanti upaya hukum, pengadilan tingkat banding itu akan memerintahkan supaya dilakukan mediasi kembali. Berbeda di Perma nomor 1 2008, kalau tidak dimediasi, itu perkaranya nanti kalau dibanding dinyatakan batal. Karena tidak ada mediasi. Karena tidak ada mediasi. Artinya mediasi itu menjadi bahagian yang mengikat dari proses itu sendiri. Iya, jadi pengadilan wajib mendamaikan, terutama hakim wajib memberikan kesempatan atau memerintahkan pihak-pihak untuk mendamaikan atau memediasi kedua belah pihak yang dilakukan oleh seorang mediator yang disepakati oleh pihak-pihak atau yang ditunjuk oleh pengadilan. Oke, kalau di dalam ketentuan mediasi itu adalah kewajiban bagi pengadilan, bagi para pihak itu sendiri, apakah mereka punya hak untuk menerima atau menolak mediasi? Artinya, pernahkah ada kasus di mana para pihak tidak ingin melakukan mediasi? Sepanjang yang kami teliti, kalau pihak itu ada yang tidak mau menerima atau tidak mau mengikuti mediasi, maka pihak tersebut akan dianggap tidak beritikat baik di dalam proses perkara tersebut. Kalau penggugat yang tidak mau mediasi, bisa jadi nanti perkaranya akan dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi kalau tergugat nanti akan dikenakan pembebanan biaya mediasi kepada yang bersangkutan. Jadi mediasi di situ pihak-pihak wajib mengikutinya. Kalaupun dia nanti mewakilkan kepada kuasa hukumnya, harus dengan surat kuasa khusus untuk mengikuti mediasi. Oke, berarti apakah mediasi itu hak atau kewajiban bagi para pihak? Sebenarnya di situ kewajiban, karena para pihak diwajibkan mengikuti mediasi Melewati tahapan tersebut. Sebelum nanti berlanjut kepada proses pemeriksaan perkara. Oke. Sepanjang Dr. Zul bertugas sebagai hakim di lingkungan pengadilan, apakah proses mediasi ini cukup efektif untuk menyelesaikan konflik-konflik perkawinan tadi? Sangat tergantung kepada pihak dan mediator. Kalau pihak-pihak memang punya itikat untuk kembali rukun, itu akan efektif. Tetapi kalau pihak-pihak di dalam persengketaan atau di dalam mediasi tersebut sudah beritikat untuk rukun, mediatornya mungkin kurang aspiratif, atau juga tidak memberikan waktu yang cukup kepada pihak-pihak ini untuk memahami tuntutan masing-masing, ya biasanya pelaksanaan mediasi itu tidak efektif. Berarti keberadaan mediator sangat berpengaruh penting terhadap sukses atau tidaknya mediasi ini dilakukan. Iya, di samping jam terbang, keahlian, kemampuan memediasi, itu sangat penting. Tetapi pertanyaannya, apakah di dalam prakteknya mediator ini bekerja secara profesional seperti layaknya pengacara yang dibayar untuk membela sebuah kasus, atau mohon maaf nih Pak Jul ya, atau mediator ini hanya sebatas formalitas memenuhi kewajiban pengadilan melakukan mediasi? Itu berpengaruh tidak dalam pengalaman Pak Jul melihat ini? Di dalam pelaksanaan mediasi yang kami lihat, kami pantau, sepertinya hanya sebuah formalitas dilakukan oleh mediator, apalagi kalau mediatornya itu adalah hakim sendiri yang memeriksa perkara.
Jadi hanya sebatas formalitas. Memenuhi kebutuhan, kewajiban Iya, harus melakukan memenuhi mediasi. kewajiban mediasi itu yang diatur di dalam Perma, karena Perma nomor 1 itu sebenarnya juga sebahagian dari hukum acara yang berlaku di pengadilan. Jadi sangat kita harapkan pelaksanaan mediasi itu betul-betul dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Mediator juga harus bersikap secara profesional, dan waktu yang disediakan walaupun 30 hari kalau efektif dilakukan akan sangat memberikan harapan bagi pihak-pihak berperkara untuk kembali rukun sebagai suami istri atau terselesaikan perkaranya secara baik-baik gitu. Kalau boleh tahu ini Pak Jul, dari sekian banyak proses mediasi pada konflik atau sengketa perkawinan, itu persentase berhasil merukunkan kembali, mendamaikan kembali tadi lebih tinggi atau dia lebih rendah, artinya lebih banyak yang gagal? Persentasenya sebenarnya lebih banyak yang gagal gitu. Karena Ya karena itu tadi, karena persoalan mediasi itu pelaksanaannya bukan betul-betul untuk membuat mereka kembali rukun dalam sebuah rumah tangga, tapi hanya memenuhi kebutuhan. tetapi hanya memenuhi tuntutan hukum acara, formalitas saja begitu. Baik. Kita ke Prof. Syahrizal Abbas yang juga ikut bergabung di sesi diskusi ini. Prof. Syahrizal, ini kalau dari apa yang disampaikan oleh Dr. Zulkiflius tadi ya, ternyata memang sebagaimana pengacara-pengacara yang juga sering standby di pengadilan, pada proses mediasi juga terjadi yang sama, formalitas memenuhi kebutuhan. Seharusnya secara substansi bagaimana mediasi dalam penyelesaian konflik perkawinan? Baik, terima kasih Ibu Syarifah Rahmatillah. Tentu yang pertama atas nama Ketua Program Studi Dr. S3 Fikih Modern Masa Sarjana UIN Araniri, kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada doktor muda nih, doktor baru selesai, Dr. Zulkiflius SHMH, yang penelitiannya cukup penting dan menarik ya, berkaitan dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada Mahkamah Syariah di Aceh. Kenapa kita sebut penting dan menarik? Pertama, perkawinan tujuannya bukan untuk bercerai. Iya. Ya, bukan untuk bercerai. Perkawinan itu dilangsungkan. Tetapi dalam perjalanan perkawinan tentu dinamika, konflik, ya, perbedaan pendapat itu sudah menjadi lumrah terjadi. Oleh karena itu perlu suatu upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan baik oleh para pihak, suami istri maupun oleh pihak lain. Boleh dalam konteks pihak ketiga misalnya sebagai mediator, atau dulu ada namanya BP4. Nah, gitu kan. BP4 itu. Ya, jadi itu juga pihak-pihak yang ingin memastikan perkawinan itu bisa langgeng ya, bisa berjalan sampai selamanya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi menarik dan tentu Dr. Zulkiflius seorang praktisi ya, sudah cukup lama bergelut dalam dunia praktik di lingkup peradilan, itu sudah memahami betul apa yang terjadi di dalam proses mediasi di pengadilan. Dan kami ya dari program studi S3 Fikih Modern memberikan apresiasi karena ketika menjadi peneliti, menjadi doktor, itu lepas pakaian hakimnya. Harus dikritik ya terhadap kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung misalnya dalam konteks mediasi. Tadi temuannya Dr. Zulkiflius itu menyatakan bahwa proses mediasi di pengadilan itu cenderung ya
hanya memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini adalah Perma 1/2016. Artinya apa? Ini adalah bentuk formalitas semata. Ya kan? Itu satu kritik yang menurut saya perlu dipertimbangkan untuk dilakukan review dan perubahan terhadap Perma itu sendiri. Ya. Itu satu kritik yang menurut saya perlu diapresiasi. Ya. Karena sekarang ketika Dr. Zul diuji disertasinya, itu baju hakimnya lepas, tapi munculnya adalah sebagai peneliti. Ya, nanti kalau masuk ke kantor jadi ketua pengadilan tinggi agama di Medan, sudah jadi hakim lagi gitu, baju hakim lagi gitu. Tapi sebagai seorang akademisi, kita independen untuk melakukan kritik terhadap kebijakan dalam konteks ini adalah Perma 1/2016. Itu satu hal. Kemudian nanti satu hal lagi, temuan yang merupakan novelty, dan itu saya pikir cukup penting. Ya, kebetulan saya sebagai ketua tim promotor Dr. Zul, itu ada satu hal yang cukup penting dari disertasi ini, yang selama ini minds banyak orang bahwa kalau mediasi harus semuanya rujuk, padahal tidak itu. Tidak harus rujuk. Tidak harus rujuk. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Zulkifli bahwa kalau berpisah dengan baik-baik, itu juga satu proses dari mediasi. Ya. Dan itu dianggap dari sukses. Sukses. Kemudian nanti mengenai hadanah, mengenai pengasuhan anak, mengenai harta bersama, itu mengenai nafkah iddah, itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Itu juga satu kesuksesan dari proses mediasi. Ini yang belum tertampung di dalam Perma 1/2016. Sehingga ditentukan limit waktu. Kemarin cukup menarik waktu promosi Dr. Zul, ya, dan mungkin bisa diulas lagi di sini. Kalau selesai dalam sekian hari dapat poin berapa hakim itu? Selesai dalam sekian hari dapat poin berapa hakim itu? Artinya apa? Hakim itu ngejar tayang, nah gitu kan, ngejar tayang dia. Nah, jadi ini satu hal yang perlu disikapi, perlu dikritik, sehingga perlu ada upaya perubahan-perubahan. Nah, yang terakhir tentu catatan dari saya bahwa penelitian Dr. Zulkifli Yus SH MH ini belum selesai. Nah, artinya masih banyak dimensi lain yang harus dikerjakan oleh peneliti lain, terutama mahasiswa program Doktor S3 Fikih Modern yang telah dituangkan oleh Dr. Zulkifli Yus itu di dalam rekomendasinya. Ini ya pembaruan hukum, ya. Itu menjadi satu hal yang penting. Ya, jadi hukum itu harus mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Jangan hukum itu tertinggal di belakang, masyarakat sudah berubah, hukum itu lari dari belakang. Padahal hukum modern, ya, hukum yang hidup di dunia modern adalah hukum yang mampu melakukan prediksi perilaku perubahan orang, perilaku behavior masyarakat. Jadi fungsi hukum yang ke depan adalah fungsinya prediction, ya. Bukan hanya regulate, mengatur, bukan hanya order, menjaga ketertiban, tetapi juga harus mampu mengarahkan direction dan harus mampu memprediksi ke depan hukum itu. Jadi ada beberapa rekomendasi menurut saya cukup menarik untuk ditindaklanjuti atau dilakukan penelitian lebih lanjut. Tapi satu hal tadi supaya pemirsa juga mendengar, itu mengenai ini Dr. Zul, mengenai kalau selesai mediasi 1 hari, 2 hari, 3 hari itu poin-poin itu untuk apa kira-kira? Silakan Pak. Jadi kita ini ngobrolnya santai aja. Apa jangan mirip kum untuk dosen gitu? Ya silakan. Terima kasih, Prof. Jadi sebenarnya di dalam proses mediasi itu diberi waktu 30 hari oleh peraturan Mahkamah Agung dan dapat diperpanjang kembali selama 30 hari dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi dalam persoalan ini ada hal yang memang menjadi catatan. Hakim itu berusaha agar perkara itu putus dalam waktu yang relatif singkat. Sebelum 30 hari.
bukan proses pemeriksaan perkara itu. Oke. Nah, walaupun sudah ada beberapa kebijakan seperti misalnya masa mediasi tidak dihitung. Jadi kalau dia memutus perkara dalam waktu 1 bulan, nilainya 5 gitu. Makin lama makin kurang. Kecil, ya. Kecil. Ini memicu hakim tidak tidak mengupayakan agar proses mediasi ini berjalan secara optimal. Jadi ada bagian yang dipangkas-pangkas. Jadi mereka hanya melihat secara memenuhi persyaratan hukum acara. Kemudian yang memang saya sampaikan di dalam disertasi itu juga, mestinya mediator itu kalau memang proses perceraian itu tidak bisa didamaikan, tetapi bisa diupayakan hal-hal lain secara maksimal. Misalnya masalah nafkah idah, masalah hak hadana, nafkah anak, begitu juga harta bersama. Itu yang tidak dioptimalkan dari pengamatan kami. Ya kalau sudah tidak berhasil rukut, ya sudah. Ya, Mediator yang, membuat laporan mediasi gagal gitu. Karena tidak berhasil rujuk. Ya, padahal di dalam perma juga sudah diberikan kesempatan untuk berhasil atau berhasil sebagian yang asisornya. Tapi ini tidak umumnya hakim tidak mengoptimalkan pelaksanaan itu. Padahal bisa jadi kalau dilihat peluang untuk berhasilnya di atas 50% misalnya. Dan perma tersebut memang sepertinya tidak memantau sampai ke situ supaya mediator itu betul-betul maksimal dalam proses mediasi. Kalau ya berarti itu terkait dengan dinamika dalam praktek di lapangannya, Pak Jul. Nah, kalau Pak Jul sendiri melihat bagaimana dinamika mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di lingkungan Mahkamah Syariah Aceh misalnya, tempat Pak Jul dulu sebelum ditempatkan di tempat yang baru. Apakah memiliki kesamaan dengan pengadilan di luar Mahkamah Syariah atau sebenarnya ya sama saja? Di luar terkait dinamika proses mediasi. Peradilan agama di luar Aceh gitu maksudnya. Betul. Ya sebenarnya di dalam peraturan pelaksanaan Perma Mahkamah nomor 1 2016 ini prosesnya sama. Tapi ininya dinamika dalam proses itu sendiri dari masyarakat, dari pihak pengadilan. Dinamika yang berkembang itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi pihak-pihak, kultur masyarakat setempat. Nah, tentu menjadi pertanyaan kenapa saya lebih memfokus di Aceh. Karena saya melihat persoalan sengketa perkawinan di Aceh itu bukan hanya sekedar memperoleh selembar surat cerai, tapi lebih dari itu semacam sengketa keluarga kedua belah pihak. Sebagai contoh di Takengon. Kalau perceraian itu pihak suami datang satu truk, pihak istri datang satu truk, sehingga ini menimbulkan beban bagi kita supaya tingkat keamanan juga harus lebih tinggi. Tingkat keamanan harus kita perhatikan. Jadi kita bukan hanya mendamaikan 2 orang. Tempat mereka juga harus setidaknya ada tempat berteduh buat mereka. Ya, karena kalau tidak maka bisa muncul kerusuhan lain di luar sengketa perkawinan tadi ya Pak ya. Bahkan ada yang terjadi seperti itu. Setelah diputus oleh pengadilan, pihak keluarga malah membuat kerusuhan sesama mereka. Iya betul. Jadi bukan hanya menyelesaikan sengketa perkawinan, tapi juga akan memunculkan sengketa baru dalam proses persidangan itu sendiri. Nah, disitulah saya melihat perlunya mediator ini melihat permasalahan kedua belah pihak, karena kadang-kadang proses sengketa itu atau masalah yang ada pada mereka bukan cuma antara mereka berdua, tapi sudah melibatkan keluarga. Ini yang kurang disikapi oleh mediator. Tapi kalau di luar Aceh, di pengadilan agama misalnya, dinamikanya berbeda. Seperti saya katakan tadi, berbeda dengan kulturnya, berbeda dengan dinamikanya. Kalau di daerah Jawa umpamanya, proses mediasi itu lebih ke sifat formalitas dan mereka menganggap itu hanya sengketa mereka berdua. Tidak seperti di Aceh.
Nah, di Aceh bahkan sampai ada dendam antara pihak-pihak itu, antara keluarga kedua pihak. Kenapa anak saya diceraikan misalnya kan? Iya. Apa salahnya misalnya? Berarti ini lebih kepada cara pandang terhadap perceraian. Iya, benar. Bahwa perceraian itu aib, perceraian itu adalah masalah baru, bukan sesuatu yang bisa dimaklumi sebagai sebuah proses kehidupan. Iya. Jadi bukan Bahwa tidak semua keluarga bisa sukses sampai menua dan meninggal dunia di misalnya. Aceh proses perceraian itu bukan sebuah proses administrasi, tapi proses sebuah sengketa keluarga kedua belah Termasuk pihak. sengketa adat. Iya. Secara adat ya Pak ya. Baik, itu secara- menarik sih Pak. Mungkin walaupun bukan wilayah, saya nggak tahu ini masuk wilayah fikih modern atau tidak, membahas bahwa perkawinan itu bukan hanya sekedar sengketa administratif, tapi masuk ke wilayah harga diri, Iya, ya di kan, Aceh masuk seperti ke itu. wilayah martabat keluarga, masuk ke wilayah bagaimana nanti status perempuan yang diceraikan ini menjadi buruk di masyarakat. Iya. Dan lain sebagainya. Menarik untuk dibahas. Saya nggak tahu nanti itu masuk wilayah antropologi kah atau wilayah fikih modern juga. Tetapi Bapak sendiri melihat seperti apa masyarakat Aceh memandang perceraian atau kegagalan dalam sebuah perkawinan, Pak? Iya, pertama kalau dalam persepsi ya tentu antropologi hukum dalam konteks ini ya. Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Zulkifli bahwa perkawinan dalam persepsi antropologi di Aceh itu bukan perkawinan hanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, ya, tetapi ikatan itu adalah ikatan keluarga. Iya. Jadi masyarakat Aceh itu masyarakat adat yang sifatnya komunalitas itu tinggi sekali. Bahkan bukan hanya keluarga suami dan keluarga istri yang melakukan perkawinan dalam tanda petik, tetapi juga kampung antar kampung itu. Jadi keluarga besar gitu ya. Jadi karena apa? Dalam tradisi Aceh itu ada yang namanya kaum. Iya. Ya, jauh kaum A dengan kaum B itu ya, persis seperti di Arab itu kabilah, kabail itu kan. Jadi kabilah-kabilah itu. Di Aceh itu kaum, itu klan, ya, itu sangat memperhatikan keberadaan anggota klan. Ketika dia nikah di sana terus menceraikan, ya ini jadi masalah. Nah, tadi disampaikan oleh Dr. Zul, ada apa dengan anggota klan kami gitu? Diperlakukan tidak adil. Dulu kita sama-sama. Jadi kalau ketika narasi ini disampaikan dan belum mendapat titik temu, maka konflik antar klan terjadi. Dan itu terjadi. Ini catatan seperti ini ada di bukunya Hogronyo The Acehers. Nah, jadi konflik-konflik yang terjadi antar kaum itu seringkali bermunculan dari konflik keluarga. Ya, itu satu hal. Jadi oleh karena itu, apakah itu bisa masuk dalam konteks fikih modern? Tentu bahan area itu menjadi area studi yang nanti bagaimana fikih menyikapi hal itu. Karena pada prinsipnya fikih itu dia bekerja di area sosial, tidak di ruang hampa. Jadi fikih itu tumbuh, ya, fikih, apalagi fikih modern, tumbuh itu kan ada dua logikanya. Ada logika deduktif, Quran dan Sunnah yang memuat norma prinsip diturunkan menjadi norma konkret berupa hukum. Ada juga yang logika dibangun fikih itulah logika induktif, istiqra'i. Nah, jadi ada qiyasi, ada deduktif, ada induktif. Tadi diskusi kita tentang konsepsi keluarga, konsepsi perceraian dari sisi antropologi hukum, itu akan membangun fikih baru yang responsif. Nah, ini yang kita sebut dengan metode istiqra'i membangun fikih modern. Jadi fikih yang seperti tadi itu, fikih mediasi ini. Nah, itu fikih mediasi itu dibangun berdasarkan istiqra'i. Jadi berdasarkan kasus seperti itu, nanti kita ambil generalisasi. Sebetulnya konsep suluh ya seperti ini, ya islah seperti ini, itu muncul dari pola-pola yang muncul dari antropologi. Nah, itulah yang saya sebut dengan fikih responsif atau fikih modern yang mampu menyelesaikan problema hukum di era modern. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak mempertimbangkan apa yang tadi kita sebut konflik klan, itu tidak selesai. Jadi hanya selesai secara administratif.
Tapi sekamnya itu masih muncul, sekam konflik. Padahal Apinya fikih, bisa besar. padahal fikih itu juga untuk menyelesaikan konflik. Ya, itu seperti itu. Jadi ini menjadi satu hal yang menarik. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dialog kita dan menjadikan topik ini sebagai bahan untuk melakukan riset ke depan, bahwa fikih yang kita bangun adalah fikih yang responsif. Ya, fikih yang applicable, sesuatu yang langsung menyentuh masyarakat kita. Jadi ini satu kontribusi Dr. Zulkifli, saya pikir cukup bagus. Mudah-mudahan ada teman-teman lain, peneliti lain yang akan meneliti pada perspektif yang lain lagi. Lebih dalam lagi barangkali. Ya. Pak Jul, ini masih kita bicara tentang mediasi tadi. Dalam sepanjang pengalaman Pak Zul bertugas memediasi sengketa-sengketa dalam perkawinan, apa problem yang paling krusial yang biasanya menjadi penghambat atau hal yang kemudian menyulitkan proses mediasi? Umumnya itu akibat dari persoalan yang kecil kemudian berlarut-larut membesar, dan ini menjadi dendam antara kedua belah pihak. Jadi proses awal dari persengketaan tersebut tidak ditangani oleh keluarga atau oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, sehingga membesar, dan itu menjadi sebuah sikap dari salah satu pihak. Akibat penderitaan, ditinggalkan, atau setiap hari terjadi kekerasan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, sehingga dia mengambil kesimpulan, saya tidak akan mau bersatu lagi dengan si suami. Persoalan lain juga masalah karena memang perbedaan strata sosial. Di Aceh itu strata sosial itu mempengaruhi juga rupanya dalam perkawinan. Jadi kalau di dalam agama disebut sekufu. Jadi kalau ada yang seperti itu sangat sulit untuk didamaikan. Sebentar Pak Jul, saya potong dulu. Strata perkawinan ini kan suami istri ini udah bukan sebulan 2 bulan menikah tentunya. Iya. Ya kan, ketika dia mengajukan perceraian atau konflik perkawinan tadi, kapan dia menyadari bahwa kita tidak setara ini, kita tidak sekufu dalam proses perkawinan ini? Bukankah itu sudah disadari dari awal perkawinan itu dilakukan? Ya, sudah disadari sejak awal. Tetapi kan proses perkawinan ini terjadi bisa jadi karena ada dalam tanda kutip hal-hal yang telah terjadi sesuatu, sehingga perkawinan itu bukan atas dasar yang sekufu, kemudian yang direstui oleh kedua belah pihak. Ini menjadi persoalan yang sulit karena misalnya pihak istri atau pihak suami yang merasa calon istrinya atau istri menantunya itu tidak patut, dia terus-menerus mempengaruhi supaya suaminya menceraikan istrinya. Ini diakibatkan oleh itu tadi. Oleh karenanya di sini perlu juga masyarakat melihat di dalam proses perkawinan itu hukum-hukum pergaulan muda-mudi ini juga harus dijaga. Kan itu di dalam masyarakat Aceh ada pagekampung dan sebagainya. Persoalan lain yang agak krusial juga persoalan ekonomi. Berarti sekufu di sini bisa menyangkut tentang tidak setaranya. Ya, karena perkawinan tadi ekonomi dari kedua belah pihak. Ya, karena ekonomi perkawinan tadi terjadi karena memang terpaksa harus kawin gitu. Karena ada hal-hal lain. Ada hal-hal yang sudah terjadi sebelum itu. Oleh karena itu saya melihat secara kehidupan masyarakat, perkawinan itu harus betul-betul terlaksana menurut ketentuan hukum. Jadi jangan sudah kawin duluan baru dinikahi begitu. Baik,
Kita lanjut nih Pak Jul ya. Menarik sih yang disampaikan itu. Kalau mau lebih detail saya takutnya kita keluar dari mediasi nanti ya. Karena ternyata menikah itu bukan hanya karena Anda tertarik, kemudian orang yang Anda tertarik itu juga oke, mari kita menikah. Tidak sesederhana itu. Iya. Tetapi kalau dibuat lebih rumit, nanti dia perkawinan itu orang baru akan menikah ketika merasa benar-benar sudah siap untuk menikah. Apakah secara usia, secara ekonomi, secara pemikiran, secara pendidikan. Itu nanti orang-orang akan menikah di usia barangkali di atas 30, setelah 27 tahun ke atas, karena itu tadi. Sedangkan ada beberapa kondisi di mana perkawinan harusnya disederhanakan saja. Cara berpikir untuk menikah itu sederhana saja. Anda ingin menikah, kemudian ada orang yang ingin Anda nikahi, kemudian Anda ingin bertanggung jawab untuk pernikahan itu, dua belah pihak tentunya ya Pak ya, maka pernikahan bisa dilangsungkan. Tapi kita akan bahas itu lebih lanjut karena kita hanya cuma bicara tentang mediasi. Baik, Pak Jul, masih tentang mediasi tadi, pengalaman Pak Jul sendiri dalam memediasi beberapa konflik gitu ya. Berapa kali Pak Jul gagal dan apa yang mempengaruhi kegagalan itu? Saya nggak tanya berapa kali suksesnya. Kalau berapa kali memediasi mungkin tidak bisa diingat ya. Yang gagal saja Pak. Umumnya. Atau yang paling Pak Jul sesali kenapa ini bisa gagal? Harusnya ini sukses. Umumnya yang kita mediasi itu berakhir dengan kegagalan. Karena akibat tadi memang para pihak itu memang sudah punya tekad untuk tidak mau bersatu. Apalagi kalau di Aceh ada sebuah sikap atau pemahaman di kalangan ulama di daerah, kalau sudah diucapkan kata-kata talak sampai beberapa kali, apapun cerita mereka tidak mau lagi untuk bersatu. Saya sudah ditalak sampai 3 kali, jadi nggak mungkin lagi. Oleh karenanya perselisihan itu yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam disertasi saya berharap penyelesaian perselisihan ini tidak hanya oleh mediator, tapi turut andil pihak keluarga, karena pihak keluarga membantu atau mensupport supaya terjadi perdamaian. Karena memang perdamaian itu nggak harus rujuk. Iya benar. Tapi bisa saja masalah yang dipersengketakan bisa diterima jalan keluarnya bersama-sama sebagai jalan keluar. Sebagai contoh misalnya proses perceraian mereka oke saja, tapi yang dipersoalkan itu rumah yang dibangun di atas tanah orang tua si istri. Itu yang harus diselesaikan. Bagaimana mungkin ini tidak dioptimalkan mediasi? Istri mengatakan itu rumah dibangun di atas tanah orang tua saya. Silakan rumahnya ambil balik. Kalau mau ngambil rumah separuh bongkar ya. Itu. Ya hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau saya jadi istri, satu rumah saya suruh ambil balik, tinggalkan tanahnya. Baik, terima kasih Pak Jul. Prof. Sarijal, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jul tadi, kalau kita kembali ke fikih atau ke dalam hukum Islam itu sendiri, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari mediasi di dalam ketentuan fikih? Ya tentu kembali kepada tujuan perkawinan kan. Iya. Mewujudkan keluarga yang sakinah, yang mawaddah, warahmah, yang damai ya, yang melahirkan keturunan yang baik ya, dan ujungnya adalah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep perkawinan dalam Islam itu tidak sama dalam KUH Perdata. Jadi kalau dalam KUH Perdata ya perjanjian antara dua orang, person to person ya, untuk melakukan suatu perbuatan hukum, selesai di situ. Tetapi dalam konsepsi perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar satu ikatan antar dua pihak, laki-laki dan perempuan, untuk melakukan satu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban suami istri, tetapi lebih jauh dari itu adalah untuk mendapat keredaan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kan itu esensinya. Maka definisi perkawinan disebut ikatan lahir batin, ya itu. Ya, jadi tidak ada istilah lain yang tepat disebutkan untuk definisi perkawinan, ya ikatan lahir dan batin gitu ya. Jadi
Walaupun definisi ikatan batin itu sulit dirumuskan. Tetapi itulah bahasa lisan manusia yang bisa diabstraksikan, dibentuk konkretkan. Jadi ingin ditegaskan bahwa dalam hukum perkawinan Islam itu bukan sekedar formalitas, bukan sekedar hubungan fisikal, bukan sekedar hidup bersama, bukan itu. Itu bahagian kecil dari esensi falsafah perkawinan, ya. Tapi yang lebih luas lagi adalah sebagai bentuk ta'abbudi dia kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal. Oleh karena itu, ya, mediasi sesungguhnya adalah instrumen juga. Instrumen untuk menjadi hamba Tuhan yang patuh kepada ajaran-ajarannya gitu. Instrumen itu. Jadi menjaga keutuhan rumah tangga itu juga bagian yang harus dilakukan oleh seorang suami dan seorang istri sebagai bentuk wujud ketaatan dia kepada Tuhan. Walaupun memang perceraian itu juga bukan dilarang, tetapi ya Allah SWT tak suka dengan itu, ya. Abghadul halal ya azza wa jalla at-talaq, kan itu. Nah, jadi oleh karena itu konsepsi mediasi dan pelibatan pihak ketiga dalam konteks ini tadi disampaikan oleh Dr. Zulkifli bahwa harus ada keterlibatan para keluarga, para pihak. Itu sebetulnya juga Quran sudah menyebutkan wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kan seperti itu, ya. Nah, jadi artinya apa? Ini kita tinggalkan itu. Nah, jadi ternyata Quran sudah beritahu kalau terjadi sengketa syiqaq antara suami istri, utuslah para pihak dari keluarga perempuan, istri, dan utusan dari keluarga laki-laki, suami, ya, dari pihak suami. Nah, cuman dalam konteks di luar pengadilan, ini kan konteksnya ya konteks sosial. Iya. Ya, jadi tidak ada satu norm yang bisa mengikat. Nah, kan gitu. Kalau ada diutus, karena sifat yang ada dalam norma Quran berkaitan dengan hakam itu tidak ada daya paksa pada keluarga itu. Jadi harus muncul dari inisiatif dia. Oh, keluarga kami, ya. Jadi perannya adalah peran yang sifatnya volunteer. Ya. Jadi Pak Geci dia punya kewenangan untuk menjaga ketertiban, ya dia volunteer. Ya, ingin menyelesaikan, dari pihak keluarga laki-laki siapa, dari pihak keluarga perempuan siapa. Jadi semestinya kita untuk Aceh ini, Pak Dr. Zulkifli, ini juga perlu direkomendit untuk membuat kanun. Iya. Ya, sehingga bisa mengikat masyarakat itu. Bisa mengikat masyarakat itu. Masuk kuliah kanun hukum keluarga nih, Prof. Ya, nanti bisa menjadi hukum keluarga kan. Tapi fikih kita kan fikih, namanya fikih modern, bisa nanti fikih jinayah, fikih muamalah, fikih usrah dan semuanya. Ini sebetulnya jalan, salah satu hal yang menurut saya menarik. Ini kanun untuk penyelesaian sengketa perkawinan yang bisa mengikat para pihak di kampung, apakah itu geci, tuhaput. Jadi tidak lagi bersifat volunteer. Jadi harus bersifat imperatif, ya. Ada norma yang mengikat. Ini yang belum. Jadi akhirnya apa? Ya, kalau selesailah. Ya, kalau Pak Geci katakan ayo, ya sudah. Jadi kalau di daerah atau di kampung yang nilai hukum adatnya kuat, itu bisa berjalan efektif itu. Tapi ketika kampung itu nilai hukum adatnya mudar, itu tidak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu kalau ada kanun yang mengikat itu, itu akan sangat membantu penyelesaian sengketa-sengketa keluarga di dalam masyarakat kampung. Saya pikir itu satu hal yang cukup bagus, ya, untuk diupayakan lahirnya kanun tentang penyelesaian konflik keluarga di kampung Aceh itu. Baik. Saya pikir itu satu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Baik, Dr. Zulkiflius, terakhir di perbincangan kita, apa kira-kira rekomendasi yang kemudian ingin disampaikan, apakah terkait perma tadi ataupun dalam proses mediasi ini sendiri bukan lagi sekedar sebuah formalitas tapi mencapai idealitas? Ya, terima kasih Syarifah. Jadi sebagaimana saya tuangkan di dalam disertasi saya,
secara nasional saya merekomendasikan perlunya ada pembaharuan hukum keluarga. Hukum keluarga itu kan adanya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Nah, ini kan sudah sangat lama sekali. Padahal perkembangan kehidupan keluarga di Indonesia ini sudah berkembang. Adanya upaya yang di dalam pembaruan hukum keluarga itu harus menyentuh di undang-undang itu aspek-aspek atau mediasi itu sendiri, termasuk nanti bagaimana undang-undang memberikan sanksi terhadap pihak-pihak atau suami atau siapapun nanti yang membuat kesepakatan dalam mediasi untuk melaksanakan isi kesepakatan itu. Selama ini kan kesepakatannya ya selesai dituangkan oleh hakim di dalam penetapannya atau akta perdamaian itu, proses pelaksanaannya kan Eksekusi di lapangan tergantung pihak-pihak saja. Kalau mereka mau, kalau tidak. karena itu masih menjadi hak, bukan kewajiban. Masih hak dia. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam proses peradilan, hakim itu saya melihat harus betul-betul memutus perkara itu dengan menemukan penemuan hukum. Jadi tidak asal sudah selesai saja. Azas sederhana cepat biari kan bukan diputus cepat, tapi memberikan keadilan. Saya secara konteks kedaerahan saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof. Sahrijal tadi. Untuk Aceh perlu kita buat suatu kanun yang mengatur persoalan keluarga termasuk masalah penyelesaian sengketa keluarga, di mana kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat kecil, struktur kampung itu, termasuk juga bagaimana nanti melibatkan keluarga kedua belah pihak dan ada sanksi untuk itu di dalam kanun. Sehingga para pihak tadi menganggap proses ini adalah proses yang serius dan proses yang ingin dicapai bersama tujuan kesuksesannya. Bukan sekedar formalitas untuk tujuan akhir adalah keinginan masing-masing pribadi. Baik, terima kasih Dr. Zulkiflius. Kita masih punya 30 detik barangkali Prof. Sahrijal menutup perbincangan kita di sesi ini. Baik, terima kasih sudah berada di penghujung dialog kita ya, pada sore hari ini. Dan dialog ini menurut saya sangat mencerahkan kalau kita ikuti secara seksama ya. Karena penelitian Dr. Zulkiflius ini penelitian yang sungguh-sungguh serius dan sifat empirikalnya lebih dominan ya. Ya. Tinggal lagi bagaimana ke depan bahwa penelitian-penelitian empirikal seperti ini perlu dilakukan ya, secara terus-menerus, terutama mahasiswa program Doktor Fikih Modern. Kita ingin membangun fikih modern di Aceh ini sebagai laboratorium ya, pelaksanaan syariat Islam, tetapi fikih kita itu adalah fikih yang moderat, fikih yang humanis, fikih yang acceptable dengan kehidupan modern, tetapi tidak tercabut dari nilai falsafah Al-Quran dan Sunnah. Jadi itulah gambaran fikih modern kita ya. Topik aspeknya silahkan saja, aspek klasik pun tidak apa ya. Jadi tapi dominasi kerangka berfikirnya seperti itu, tidak pernah tercabut dari akarnya sebagai landasan fikih, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Dia boleh saja berubah, boleh saja berkembang, karena fikih itu memang keniscayaannya itu harus berkembang, harus berubah. Kenapa? Karena sunnatullah berubah itu. Perubahan itulah sunnatullah ya. Taghayyur al-ahkam bil azminah wal amkinah wal ahwal wal niyat ya. Hukum itu mesti dia berubah. Karena apa? Perubahan keadaan, situasi ya kan. Perubahan karena niat ya, karena berbagai macam. Oleh karena itu fikih kita adalah fikih yang acceptable dengan realitas kekinian. Saya pikir itu saja catatan akhir, dan atas nama program Doktor Fikih Modern kami menyampaikan selamat dan sukses kepada Dr. Zulkiflius SH MH sekaligus sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. Tetapi catatan akhir dari kami, research, kerja akademik tidak boleh berhenti. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Syarizal Abbas dan penonton Habasuluh. Demikianlah perbincangan kita untuk kali ini dalam tema mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan bersama Profesor Dr. Syarizal Abbas MA dan juga Dr. Zulkiflius SHMH. Saya Syarifah Rahmatillah mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita jumpa lain obrolan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.